Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam hamu-hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Masih ditemani juga oleh Mas Hanan. Jadi pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bonang, Tuban. Gus, jika sudah dijelaskan kemarin sedikit terkait dengan bahwa manusia itu penuh dengan sifat atau penuh dengan keburukan-keburukan itu. Nah, kita ini kepingin mengetahui secara detail sebetulnya keburukan yang ada pada manusia itu keburukan yang mana, Gus? Yang paling mendasar adalah ananiyah iblisiyah. Ananiyah iblisiyah. Itu lawannya anal haq. Ananiyah iblisiyah itu egoisme dalam diri gitu. Ya. Egoisme dalam diri itu. Maunya menang sendiri, benar sendiri, serba yang tipek dewi. Pinter dewe mboten Gus. Ya merasa. Merasa pinter dewe. Rasanya tadi itu. Ya, dirasa tadi nggih. Itu lama itu proses penyembuhannya, itu butuh waktu dan harus intens. Ananiyah iblisiyah. Sudah ananiyah, masih iblisiyah lagi. Iblisiyah. Jadi ananiyah iblisiyah, egoisme yang itu sebetulnya egoisme itu ditumbuh kembangkan oleh iblis tadi. Betul. Itu ya, hingga sampai disifati ananiyah iblisiyah. Ya. Ananiyah, keakuan yang jauh dari rahmat Allah, keakuan yang tidak ada baiknya. Berarti aku itu bisa tumbuh dalam diri kita, keakuan itu. Ya, persis seperti kuku. Oh. Ketoken kukumu didik-didik, ben gak didik-didik metu akumu. Oh, itu maksudnya ketoki kuku niku. Kalau Gus Nizam sering di ceramahnya atau di ngaji itu, ketoken kukumu itu maksudnya keakuanmu dan keangkuhanmu. Oh, lagi ini nggak jelas. Kalau kapan-kapan itu perlu ditanya dalam pengajian biar jelas ini. Motong kuku ternyata bawa potongan kuku. Potong kuku sini enggak, ternyata itu Mas Hanan. Potong kuku itu memotong keakuan, memotong keangkuhanmu hingga tidak tumbuh sampai berkembang. Dan itu pun prosesnya panjang, didik-didik ya. Didik-didik. Mboten krasa niku gitu. Iya, karena harus terus tumbuh. Makanya kita harus mengawasi terus-menerus. Jangan sampai panjang, dipotong. Bukan kuku ini isyarat. Kalau identifikasi yang lain, Gus, selain keakuan misalnya. Secara grid atau berjenjang ada 7 nafsu. Pertama nafsu amarah. Ini nafsu terburuk, di mana ya gerengseng keburukan, kesalahan, maksiat, dosa, itu kuat sekali tarikan ke arah salah dan dosa. Amarah, bisu. Kemudian lawamah, kemudian nafsu mulhamah, kemudian mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah atau kamilah. Gus, kalau tadi disampaikan oleh Gus Nizam terkait sama nafsu yang gradasinya seperti itu sampai pada 7 tadi itu, nah pernikahan rohani murid dan guru itu, apakah setiap murid itu memang mempunyai identifikasi keburukan-keburukan gitu, Gus, sampai harus menikah syahri atau menikah rohani hingga terbersihkan dari sifat-sifat keburukan itu? Jawabannya iya banget. Iya banget. Dan itu ya di 7 level itu harus ini urut. Yang di nafsu amarah ini harus terkikis sedikit demi sedikit hingga habis, baru kemudian naik ke lawamah. Di tiap-tiap nafsu ini sesungguhnya positif dan negatifnya itu seimbang. Ya.
yang dikikis hingga habis itu sisi keburukannya atau negatifnya. Nggih, nggih. Setelah teridentifikasi keburukan pada kita yang itu diberitahu oleh wali mursyid itu, diantaranya ada tuntutan lagi bagi seorang murid mengetahui kitab, mengetahui kitab, mengetahui hikmah, hingga perjodohan rohani itu menjadi harmoni, Gus. Yang itu di dalam ayat itu yang dibacakan oleh Gus Indra tadi itu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Apa itu yang dimaksud dalam mengajarkan hikmah atau mengajarkan kitab dan hikmah? Kitab itu ya firman Tuhan, wal hikmah itu sunnah Nabi. Nah, urut kalau tilawahnya belum matang, kemudian tazkiyahnya juga belum baik, ya taklimnya ya otomatis rendah. Oh, berarti ada keterkaitan gitu. Sangat. Ada keterkaitan ya. Boleh nggak misalkan ada keterkaitan, saya ngambil keterkaitan di tengah dulu, Gus, terus nggak bisa. Nggak bisa, Gus, karena urutannya memang begitu. Ya tilawah itu membacakan ayat-ayat Allah. Ini kauniyah. Kemudian luar diri. Semua ciptaan ini harus dibaca, harus dipahami. Kemudian wa yuzakkikum, ini membaca dalam diri, tazkiyatun nafs. Nah, ini nanti ketemu. Nah, setelah matang di sini baru wa yu'allimukum alkitab wal hikmah. Wah, ini kalau diaplikasikan dalam konteks pendidikan di pondoknya Hanan gimana kalau modelnya itu kalau? Iya. Kalau yang saya rasakan dari keterangan ini tadi, setelah kita ditazkiyah, kan harus tazkiyah dulu sebelum menuju hikmah itu. Jadi ada pemurnian dulu kepada asal yang asli, sehingga nanti betul-betul bening gitu. Iya. Baru itu bisa menerima kitab yang asli, ajaran suci, berikut hikmah-hikmah ilahiyah. Tapi ada keterangan lain yang wa in kana min qablu wa in kanu min qablu dhalalin mubin. Walaupun dulunya mereka benar-benar tersesat, jauh, alias rusak parah. Berarti tugas pemimpin itu, tugas wali mursyid itu yo marasno, yo marasno, yo kabeh, yo mengembangkan, yo mengembalikan menyuguhkan sesuatu yang membuat keberlangsungan dalam kemurnian tadi itu. Betul. Apa ini ada kaitannya ini? Dalam satu kesempatan saya pernah baca satu hadis riwayat Bukhari. Abu Dzar pernah tanya Rasulullah itu tentang ketika disuruh memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tentu dengan kesadaran hati bahwa memang semuanya itu melalui Rasulullah, sehingga yang ada hanya Allah. Itu katanya sampai kalau sudah demikian di hadis itu nanti dia dipastikan masuk surga. Walaupun bertanya seperti ini, walaupun dia seorang pezina dan pencuri, walaupun seorang pencuri, itu sampai 3 kali. Bahkan ditambahi, walaupun Abu Dzar nggak suka. Ternyata wa insana wa insarok. Ternyata antara tahapan seorang murid itu adalah mendapatkan pemahaman, pengertian, serta teknik maupun rumus ya Gus, untuk mendapatkan hikmah dari bimbingan seorang mursyid. Berarti ternyata, nah ini yang menarik lagi itu justru untuk mendapatkan hikmah itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar bening. Nah, maka kita akan membahas
di pertemuan yang akan datang, bagaimana membersihkan, cara membersihkan, cara membeningkan kotoran jiwa. Terima kasih Gus, terima kasih Mas Anan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.